Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah dan tetap selalu dalam kondisi sehat afiat. Dan satu lagi, tetap semangat untuk belajar ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Khadijah. Ibu biasanya dipanggil Dija. Nah, di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa nih materi kita pada hari ini? Ya, materi kita pada hari ini adalah tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Mungkin anak-anak ibu semua sudah pernah belajar dan juga sudah mengetahui apa saja kitab-kitab Allah dan apa saja namanya. Nah, di sini ibu akan menjelaskannya kembali ya. Baiklah, di sini ada 4 kitab Allah yang diturunkan, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, dan yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu dari keempat kitab ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, di sini ada yang tahu nggak kapan sih kitab Taurat ini diturunkan? Nah, kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi loh. Dan kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih makna dari Taurat? Arti dari kata Taurat? Ya, kata Taurat itu memiliki arti hukum atau syariat. Jadi kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa sedang berdakwah kepada Bani Israel. Jadi kitab Taurat ini diturunkan sebagai petunjuk dan juga sebagai hukum untuk Bani Israel ketika itu. Nah, untuk bahasanya sendiri, bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Oke, kita lanjut untuk kitab yang kedua. Kitab yang kedua yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika Nabi Daud sedang berdakwah kepada Bani Israel atau kaum Yahudi atau umat-umat Yahudi. Nah, untuk bahasanya sendiri, bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur ini adalah bahasa Kipti. Nah, jadi ingat ya bedanya, untuk Taurat itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani, dan untuk bahasa dalam kitab Zabur itu adalah bahasa Kipti. Ingat ya, berbeda antara kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, untuk yang kitab yang ketiga, kita masuk ke kitab yang ketiga. Ada yang tahu sebelumnya apa sih kitab ketiga yang diturunkan oleh Allah? Nah, ya, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Tentu anak-anak ibu semua sudah tidak asing ya dengan kitab Injil karena sering terdengar. Ya, kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini sendiri itu diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Nah, lalu apa sih bahasa yang dipakai dalam kitab ini? Ya, bahasanya juga berbeda dari bahasa Taurat dan juga bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur. Apa bahasanya? Yaitu bahasa Suryani. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Jadi, berbeda ya, tentunya sangat berbeda. Nah, selanjutnya apa sih kitab yang terakhir nih, yang keempat? Karena tadi ada 4 kitab ya. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil. Nah, yang keempat apa? Ya, yaitu adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Ya, yaitu adalah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita. Nah, anak-anak ibu wajib ya mengetahui Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Nah, bahasanya sendiri apa sih ibu? Ya, mustahil dong anak-anak ibu nggak tahu. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab. Jadi jelas ya bedanya antara kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Bahasanya berbeda. Di Taurat menggunakan bahasa Ibrani, di Zabur menggunakan bahasa Kipti, dan yang Injil itu menggunakan bahasa Suryani. Nah, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah,
kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan terakhir oleh Allah ya. Nah, itulah mengapa kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari ketiga kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Itu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini itu berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Namun pada dasarnya keempat kitab ini semuanya adalah memberikan perintah untuk mengesahkan Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, di Al-Quran pun demikian dan juga dipertegas lebih lagi. Nah, lalu kita masuki lagi ke materi mencintai Al-Quran. Mengapa kita sebagai umat Islam itu wajib mencintai Al-Quran? Kenapa? Ya, karena Al-Quran itu adalah pedoman untuk hidup kita. Petunjuk, pedoman, nah itulah Al-Quran. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mencintai Al-Quran? Mudah kok. Yang pertama, bisa kita dengan selalu dekat dengan Al-Quran, kita selalu membaca Al-Quran, kita menaati isi-isi Al-Quran, menjauhi segala larangan yang dilarang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu cara sederhananya. Nah, mungkin anak-anak ibu di sini semoga semuanya sudah bisa membaca Al-Quran ya. Wajib untuk kita sebagai umat Islam untuk bisa membacanya, mengamalkannya, dan paham akan makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mungkin materi kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Yaitu ingat tadi kita sudah membahas tentang apa saja. Yaitu kita wajib mengetahui kitab-kitab Allah ada 4 tadi, dan kita wajib untuk mencintai Al-Quran. Nah, sebelum ibu tutup materi kita pada hari ini, ibu ada tugas nih untuk kalian. Tadi kan kita ada materi mencintai Al-Quran. Nah, ibu punya tugas untuk kalian di rumah. Bagaimana cara kalian mengungkapkan bahwa kalian mencintai Al-Quran. Nah, itu tugas dari ibu. Silakan dibuat di rumah masing-masing ya. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini. Terima kasih untuk semua anak-anak ibu yang sudah mendengarkan penjelasan dari ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.